Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Bapak-bapak sekalian, para hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan, memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan pembahasan tentang at-tafsiru bir-ra'yi. Tafsir menggunakan akal. Boleh atau tidak seseorang memahami Al-Quran hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan alat-alat yang lain, tetapi hanya menggunakan akal. Di sini beliau berkata, fa amma tafsirul Qur'ani bimujarradir ra'yi faharamun. Adapun tafsir Al-Qur'an kalau hanya berdasarkan akal maka haram. Jadi Al-Qur'an itu kalau dasar memahaminya hanya akal, maka itu tidak diperbolehkan. Di sini beliau membawakan riwayat dari Muhammad ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, barang siapa yang berbicara di dalam Al-Qur'an semata-mata dengan akalnya, au bima la ya'lamu, atau dia berbicara tanpa ilmu, dia menjelaskan Quran tapi hanya dasarnya akal, atau dia berbicara tentang Al-Quran tapi tidak memiliki ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya di atas api neraka. Ini mirip dengan hadis terkait dengan berbohong atas nama Nabi, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang dengan sengaja berbohong atau berdusta atas nama diriku, kata Nabi, maka persiapkanlah tempatnya di atas api neraka. Artinya kita tidak boleh berbicara tentang agama secara umum, atau berbicara tentang Al-Quran, atau berbicara tentang Al-Hadis, ya, tanpa ilmu. Lebih baik kita ucapkan apa, Pak? La wallahu a'lam. La adri, kata orang Arab, la adri, au la a'lam, la afham, ya. Dan ucapan la adri adalah nisful ilm. Mengucapkan saya tidak tahu, kata para ulama, setengah ilmu. Ya, sepotong, sudah dapat sepotong. Tapi kalau orang tidak tahu lalu dia sok tahu,
Ini malah menjauhkan dia dari ilmu. Karena nanti PR-nya dua. PR-nya tentang ilmu yang dia belum ketahui itu satu, dan PR yang kedua, PR tentang mengenal diri sendiri. Jadi PR-nya dua. Mengenal syariat dia belum paham, dan dirinya sendiri juga dia belum kenal. Oleh karenanya ada ungkapan yang berbunyi, rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsihi. Rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala merahmati orang-orang yang mengetahui kadar dirinya. Karena banyak orang-orang yang tidak tahu apa-apa kadar dirinya. Maksudnya tidak tahu kadar diri apa? Bahasa kasarnya apa? Sotoy atau sotoy, ya. Tidak tahu kadar dirinya. Baik, itu yang pertama. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan pembahasan selanjutnya yang berjudul As-sukutu an tafsiri ghairil ma'lumi. Membiasakan diri diam atas tafsir yang belum kita ketahui. Mirip dengan pembahasan sebelumnya. Jadi di antara pelajaran yang kita petik dari kebiasaan salaf, siapa itu salaf? Bapak-bapak? Salaf. Salaf. Zaman sekarang populer istilah salafi. Salafi nisbat kepada salaf. Salaf plus ya nisbah. Seperti Syafi'i, itu ya-nya ya nisbah. Hanafi ya-nya ya nisbah. Apalagi Hambali ya-nya ya nisbah ya. Maliki ya-nya ya nisbah. Yang dimaksud dengan ya nisbah adalah ya mati yang ada di ujung. Hanafi kan fi, Maliki itu namanya ya nisbah. Sering kita dengar sekarang salafi. Apa itu salaf? Salaf itu secara bahasa adalah kullu ma madha wa taqaddam. Segala sesuatu yang telah berlalu dan mendahului kita, itu disebut dengan salaf. Ayah saya adalah salaf bagi saya. Kakek saya adalah salaf bagi saya. Walaupun dalam pengertian agama, salaf itu biasa dimaksudkan 3 generasi yang terbaik, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Berdasarkan hadis Nabi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, yaitu generasinya para sahabat. Summalladzi yalunahum, summalladzi yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya kita sebut dengan generasi tabi'ut tabi'in. Tabi'in, mohon maaf, setelahnya baru tabi'ut tabi'in. Sahabat, yang ketemu sahabat disebut dengan apa? Tabi'in. Dan yang ketemu dengan tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Di antara pelajaran besar yang kita ambil dari ulama salaf, mereka senantiasa menjauhi tafsir yang belum mereka ketahui. Artinya mereka tidak berani menafsirkan ayat yang belum mereka pahami maknanya dengan sebaik-baiknya. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan nukilan dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Ini mertuanya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah khairun nasi ba'dal anbiya'i war rusul. Sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Apa kata beliau? Beliau berkata, ayyu ardin tuqilluni au taqilluni
Di bumi mana aku berpijak? Wa ayyu sama'in tuzilluni, dan di langit mana aku bernaung? Idza qultu fi kitabillahi ma la a'lamu, apabila aku berani berbicara tentang Al-Quran padahal aku tidak mengetahuinya. Jadi ini ungkapan yang diungkapkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata beliau, bumi mana yang aku pijak, di langit mana aku bernaung, seandainya aku nekat berbicara tentang Al-Quran padahal aku tidak mengetahuinya. Ini bentuk apa namanya, Pak? Bentuk, kalau masalah dunia biasa disebut zuhud. Kalau masalah agama disebut apa namanya? Apa? Tawadhu atau warok, berhati-hati. Sifat tawadhunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar Al-Faruq, satu ketika beliau membaca firman Allah, wa fakihatan wa abba. Beliau membaca ayat itu, Pak. Wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Surat apa itu? Abasa atau An-Nazi'at? Abasa ya. Wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis shakhah. Itu surat Abasa. Ketika membaca ayat yang mulia ini, jamaah sekalian, Umar bin Khattab berkata dalam dirinya, hadhil fakihatu qad arafnaha. Ini fakihah, buah, kita sudah tahu artinya. Wa fakihatau wa abba. Kata beliau, fakihah arafna maknahu. Kalau kata fakihah sudah kita tahu artinya. Artinya apa, Pak? Fakihah, buah, jamaknya fawakih. Fakihah artinya Jadi Umar bin Khattab membaca ayat ini, wa fakihatau wa abba. Lalu beliau berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, kalau fakihah kita sudah tahu artinya, bahasa Indonesianya buah-buahan. Famal ab, terus kalau abba apa ya? Itu pertanyaan siapa? Umar bin Khattab. Fakihah kami tahu artinya, kalau abba apa artinya? Kata Umar bin Khattab. Lalu setelah itu beliau berkata, inna hadza lahuwat takallufu ya Umar. Tiba-tiba Umar berkata, Umar, itu takalluf. Artinya dia ngomong dengan dirinya sendiri. Hei Umar, ya Umar, inna hadza lahuwat takalluf. Wahai Umar, itu takalluf. Apa itu takalluf, Pak? Takalluf apa, Pak? Takalluf fil ibadah, berlebih-lebihan dalam ibadah. Kalau ini berarti takalluf, yaitu Anda telah membebani diri Anda dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau Bapak baca Quran terjemah, abba itu maknanya jelas. Apa, Pak? Abba rumputan. Tapi Masya Allah, kalau makna itu samar atas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'alaan, padahal beliau orang Arab, berbicara dengan bahasa Arab, ya, dan beliau tidak berani berbicara tanpa ilmu. Ketika beliau memikirkan apa arti abba, beliau berhenti, tidak jadi menebak arti dari abba, sambil berkata, inna hadza lahuwat takallufu. Saya rasa yang begini yang berlebih-lebihan. Sampai segitunya siapa? Sifat tawadhu dari Umar bin Khattab. Saking takutnya apa, Pak? Saking takutnya berbicara tanpa ilmu. Tapi sebagian orang kalau zaman sekarang, Masya Allah,
Ditanya apapun dia bisa jawab. Luar biasa sekali. Ya, padahal dahulu para ulama salaf sangat berhati-hati berbicara tentang Al-Quran. Di dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, masih ingat Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. Beliau pernah meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah. Dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau pernah ditanya tentang satu ayat di dalam Al-Quran, "Lau su'ila anha ba'dukum laqala fiha." Ibnu Abbas pernah ditanya makna dari satu ayat di dalam Al-Quran yang seandainya ditanyakan kepada salah seorang dari kalian, kalian akan berbicara dengan sangat banyak. Kata siapa? Ibnu Abi Mulaikah. Jadi Ibnu Abbas pernah ditanya tentang satu ayat yang seandainya pertanyaan ini diberikan kepada kalian, kalian akan apa? Masya Allah, lancar. Kalian akan lancar menjawabnya. Fa'aba an yaqula fiha. Demi Allah, aku mendapatkan Ibnu Abbas tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kata Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Abbas ditanya satu pertanyaan yang seandainya pertanyaan itu diberikan kepada manusia zaman sekarang, dia akan apa? Langsung, Masya Allah, menjawab. Satu pertemuan. Satu ayat, satu pertemuan. Panjang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke samping, mundur lagi ke belakang. Terus begitu. Tapi apa yang terjadi? Ibnu Abbas tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abi Mulaikah berkata, satu kali Ibnu Abbas ditanya, "Ya Ibnu Abbas, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yudabbirul amra minas sama', yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana." Yaitu urusan yang dari bumi itu naik ke langit melewati perjalanan 1000 tahun. Jadi kalau ada urusan di langit, dia akan urusan di bumi, dia akan naik ke langit, perjalanannya berapa lama, Pak? Alfasanatin mimma ta'uddun, yaitu 1000 tahun. Berarti perjalanan dari bumi ke langit berapa? 1000 tahun. Lalu kenapa di ayat yang lain Allah berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, dalam satu hari ya yang hitungannya adalah khamsina alfasana. Khamsin berapa, Pak? 50 alaf ribu. 50.000 tahun berarti ya. Khamsin 50 alf, alaf 1000 berarti 50.000, berarti 50.000 perjalanannya. Ibnu Abbas, kami nggak paham kenapa di ayat yang satu dikatakan alfasana, tapi di ayat yang lain dikatakan khamsina alfa sana. Ini pertanyaan ditunjukkan kepada siapa? Kepada turjumanul Quran, orang yang paling paham penafsiran Al-Quran, Ibnu Abbas. Ketika mendengarkan pertanyaan ini, beliau menjawab, huma yaumani dzakarahumallahu fi kitabihi, Allahu a'lam. Itu jawabannya. Huma yaumani dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihi, wallahu a'lam. Itu jawabannya. Apa artinya? Keduanya adalah 2 hari yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah lebih tahu maknanya. Itu jawaban Ibnu Abbas.
tidak berusaha untuk apa namanya, menganalisa. Ini Ibnu Abbas, Pak. Artinya enggak berusaha beliau menebak bahwa ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, enggak. Beliau katakan yang ayat yang berbunyi alfasanah itu ayat Quran. Ayat yang berbunyi khamsina alfasanah itu pun ayat Al-Quran. Dua-duanya firman Allah di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan saya tidak tahu apa makna yang dimaksudkan. Kalau kita sebelum mengucapkan kalimat wallahu a'lam, mungkin kita akan berpikir apa? Berkali-kali. Wah, bisa-bisa nanti di pekan depan nggak akan diundang lagi. Nggak akan dipakai lagi. Banyakan Allahu a'lamnya. Tapi begitulah teladan yang diberikan para ulama salaf. Ya, ulama salaf itu ulama-ulama terdahulu. Mereka sangat hati-hati apabila ditanya tentang masalah Al-Quran dan mereka belum memiliki apa? Pengetahuan tentang sesuatu yang ditanyakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian belum mengetahuinya. Dalam riwayat yang lain berkata Al-Laits dari Yahya ibni Sa'id dari Sa'id ibnil Musayyab. Ada yang pernah dengar, Pak? Sa'id ibnul Musayyab, siapa beliau? Tabi'in. Apa itu tabi'in? Orang yang ketemu sahabat. Imam Syafi'i berkata, marasil Sa'id ibnil Musayyab. Marasil itu apa marasil? Marasil dalam ilmu hadis apa artinya marasil? Jamak dari kata mursal. Apa mursal? Mursal itu adalah seorang periwayat mengatakan qala Rasulullah padahal dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau seandainya mursalnya mursal sahabi maka diterima. Misalnya ada sahabat, ya, beliau tidak mendengar langsung dari Rasul tapi beliau mengatakan qala Rasulullah, itu diterima karena sahabat semuanya adalah udul, adil. Lalu bagaimana seandainya yang mengatakan qala Rasulullah bukan sahabat tapi tabi'in dan dia tidak menyebutkan dari siapa dia mendengar hadis tersebut? Jelas tidak, Pak? Ada tabi'in mengatakan qala Rasulullah dan dia tidak menyebutkan antara dirinya dengan Rasul siapa. Itu kita sebut dengan hadis apa? Mursal. Hadis yang putus. Jadi jalurnya ada yang putus. Kata Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya riwayat mursal yang paling kuat adalah mursal Sa'id ibnil Musayyab. Artinya walaupun beliau seorang tabi'in, kata Imam Syafi'i, kalau nanti kalian mendengar ucapan Sa'id ibnil Musayyab qala Rasulullah, itu dipastikan sahih. Saking apanya? Saking luasnya ilmu siapa? Sa'id ibnil Musayyab. Apa kata beliau? Diceritakan bahwasanya Sa'id ibnul Musayyab la yatakallamu, pantang berbicara, illa fil ma'lumi minal Qur'an, kecuali dalam perkara-perkara yang maklum dari Al-Quran. Artinya yang masih samar beliau nggak mau bahas. Itu siapa? Sa'id ibnil Musayyab. Dalam riwayat yang lain dikatakan Imam Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Masruq bahwasanya beliau berkata, ittaqu at-tafsira, berhati-hatilah kalian berbicara tentang tafsir, fa innama huwa riwayatu anillah, karena kalian sedang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah kalian berbicara ilmu tafsir, karena ilmu tafsir itu pada hakikatnya adalah apa? Riwayat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sampai kita salah atau berbicara tanpa ilmu, maka ini adalah sesuatu yang sangat apa? Fatal. Apa itu fatal, Pak? Bahaya, ya. Sesuatu yang sangat berbahaya. Secara umum kita sudah menyelesaikan muqaddimahnya. Tinggal hal-hal yang sifatnya penyempurna saja.
Ini pertemuan kita yang keberapa ini? Ketiga. Oh, keempat. Ya, belum masuk ke surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang sudah masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Karena selebihnya hanya sifatnya penyempurna saja. Misalnya di sini beliau membahas surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Apa definisi Makkiyah dan Madaniyah, Pak? Kalau dari sisi kata, Makkiyah nisbat kepada Makkah ya, Muhammadiyah nisbat kepada Nabi Muhammad, Syafi'iyah nisbat kepada Imam Syafi'i. Berarti kalau Makkiyah nisbat kepada kota Mekah. Kalau Madaniyah nisbat kepada Madinah. Selama ini banyak di antara kita yang memahami bahwa Makkiyah itu turun di kota Mekah, sedangkan Madaniyah turun di, itu pemahaman mayoritas masyarakat saya rasa ya. Walaupun ternyata kalau kita baca pendapat para ulama, ada pendapat yang lebih kuat bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu tidak terkait dengan tempat, tetapi terkait dengan periode. Ya. Apa maksudnya terkait dengan periode? Semua ayat yang turun qablal hijrah itu disebut ayat-ayat Makkiyah. Semua ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi itu disebut ayat Makkiyah. Apakah itu turun di Mekah, apakah itu turun di Thaif, ataukah turun di tempat-tempat yang lain, selama turunnya sebelum hijrah Nabi itu disebut apa? Ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah. Dan surat-surat yang turun pasca atau setelah hijrahnya Nabi itu disebut surat Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Walaupun turunnya di Mekah. Tapi kalau dia turunnya pasca hijrahnya Nabi Muhammad SAW, itu kita sebut dengan surat apa Pak? Madaniyah. Masih ingat Bapak-bapak bedanya Makkiyah dengan Madaniyah apa? Sudah pernah kita bahas di awal dulu. Kalau Makkiyah ayatnya cenderung pendek-pendek. Kalau Madaniyah panjang-panjang. Kalau Makkiyah biasanya dimulai dengan ya ayyuhan nas. Kalau Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Begitu ya. Kalau Makkiyah karena orang kan belum beriman, maka bahasa yang dipakai adalah ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya. Pakai nas. Tapi kalau Madaniyah dia ayat yang rata-rata dimulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apalagi bedanya, Pak? Kalau Makkiyah katanya berbicara tentang akidah dan tauhid. Tapi kalau Madaniyah berbicara tentang ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Itu rata-rata turunnya di kota Madinah. Oleh karenanya kan ayatnya panjang-panjang. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, telah diriwayatkan dari Hammam, dari Qatadah. Qatadah ini tabi'in. Qatadah berkata, nazala fil madinati minal qur'ani, telah turun di kota Madinah di antara ayat-ayat Al-Quran Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Bara'ah. Apa itu Al-Bara'ah? At-Taubah ya. Kemudian Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, surat Muhammad ya, Al-Fath, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hashr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, sama At-Tahrim sampai ayat yang ke-10. Lalu idza zulzilatil ardu zilzalaha dan idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat-ayat apa itu? Ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah mana, Pak?
selebihnya. Jadi kalau Bapak hafal tadi ayat-ayat Makkiyah, maka selebihnya adalah apa? Ayat-ayat yang tadi ayat-ayat Madaniyah, maka selebihnya adalah ayat-ayat apa tadi? Makkiyah. Saya ulang ya. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Bara'ah, Ra'd, Nahl, Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Fatah, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, lalu Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq. Itu sudah 24. Lalu At-Tahrim sampai ayat 10, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan yang terakhir Idza jaa nasrullahi wal fath. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, haula'is suwar nazalat bil madinati wasairi suwari bi Makkah. Itu ayat surat-surat yang tadi turunnya di Madinah dan selebihnya turun di kota atau di periode Makkah. Sekarang beliau akan bahas untuk kita jumlah ayat Quran. Jumlah ayat Quran berapa kira-kira Bapak? 6.000 berapa? Yang disepakati 6.200. Ekornya diperdebatkan. Di 6.200 sepakat. Tapi di belakang 200-nya terjadi perdebatan. Coba kita lihat. Fa amma adadu ayatil Qur'anil azim fasittatu alaf ayah. Adapun jumlah ayat Al-Qur'an itu ada 6.000 ayat. Ada 6.000 ayat. Summakhtalafa, kemudian para ulama berbeda pendapat fi mazada ala dzalik. Lebih dari 6.000 ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan mi'atai ayatin wa arba'u ayat. Ada yang mengatakan 6.204. 6.204. Ada lagi yang berpendapat wa arba'a asyarah, 6.214. Ini pendapat yang kedua. Ada lagi yang berpendapat, kata beliau, mi'atani wa tis'a asyarah, 6.216. Ada lagi yang berkata 6.225. Ada yang berpendapat 26. Ada yang berpendapat 36. 6.236. Gimana menurut bapak-bapak ini? Kok bisa? Gimana Pak? Kok bisa ada perdebatan begini? Saya sama bingungnya dengan bapak-bapak. Artinya saya juga sama bingung. Tadi sebelum saya berangkat, saya cari penjelasan ulama. Kenapa kok mereka bisa berbeda dalam jumlah ayat? Apakah artinya ayat Quran itu ada yang berbeda satu dengan yang lainnya? Ternyata tidak ada perbedaan. Dari sisi ayatnya semuanya sama. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas sama persis. Lalu yang berbeda apa Pak? Dalam menghitung ayat. Berbeda dalam menghitung ayat. Saya contohkan saja yang sederhana. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat ayat pertama Al-Fatihah adalah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat ayat pertama Al-Fatihah Bismillah. Jelas? Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Hanifah juga Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat ayat pertama adalah Alhamdulillah. Bedanya apa? Bedanya begini Pak. Kalau dalam salat wajib, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad wajib baca Bismillah, karena itu bagian dari Fatihah. Sederhana. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, di dalam salat-salat wajib ataupun sunnah tidak wajib membaca bismillah, tapi dianjurkan membaca bismillah. Itu pembahasannya nanti.
Akan ketemu argumentasinya ketika kita membaca ayat pertama di surat Al-Fatihah. Nanti akan dibahas secara terperinci kenapa ada yang berpendapat ayat pertamanya Bismillah, ada juga yang berpendapat ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak ambil yang mana? Bismillah ayat pertama. Betul. Alhamdulillah. Bapak ambil Alhamdulillah. Baik. Itu pendapat sebagian ulama. Ya, nanti akan kita lihat mana yang lebih kuat, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mana di antara dua pendapat ini yang lebih kuat? Ya. Kalau seandainya Bismillah adalah ayat yang pertama, berarti ayat yang keenamnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6. Ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang mengatakan alhamdulillah ayat pertama, ayat 6-nya apa? Beda. Mereka mengatakan ayat yang ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan ayat yang ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jelas tidak, Pak? Apakah Bapak bisa ini ya? Bisa kita bayangkan itu dari satu surat saja. Itu baru di satu surat terjadi perdebatan mana ayat yang pertama. Sekarang saya tanya, di Al-Baqarah basmalah itu bagian dari Al-Baqarah atau bukan? Di semua ayat Quran dicantumkan basmalah kecuali At-Taubah. Artinya kalau kita katakan basmalah di Fatihah bagian dari Fatihah, seharusnya di Al-Baqarah juga bagian dari. Nah, itu gambaran sederhananya. Artinya mereka tidak berdebat tentang lapas-lapas ayat yang ada di Quran, hanya saja mereka berdebat tentang apa? Penempatan batas ayat. Dan itu sangat logis, Pak ya. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Nabi didengar oleh ribuan orang. Barangkali Nabi lagi tarik napas. Sebagian orang sudah kasih tanda apa? Satu ayat misalnya. Padahal Nabi sedang mengambil napas untuk menyambung. Sangat mungkin gak, Pak? Sangat mungkin. Apalagi di awal-awal masa kenabian. Tapi apakah itu menjadi cacat untuk Al-Quran? Tidak sama sekali. Karena tidak ada satupun ayat yang berkurang, tidak ada juga satu ayat yang bertambah. Jelas, Pak ya? Tidak ada satu ayat yang berkurang, tidak juga ada satu ayat yang bertambah. Hanya berbeda, apalagi zaman dulu. Kalau sekarang saya rasa sudah bisa diminimalisir ya. Indonesia ada lembaga pentashih, kan begitu. Artinya dari sekian banyak riwayat-riwayat Quran di Indonesia sudah diambil satu yang dipakai dan dijadikan sebagai standar di Kementerian Agama. Di Saudi misalnya ada Majma' Malik Fahad, yaitu lembaga percetakan Al-Quran. Para ahli Quran dikumpulkan lalu mereka memilih satu dari sekian riwayat. Walaupun kalau Bapak nanti pergi ke toko buku yang Arab, itu Bapak bisa memilih mau beli mushaf apa. Apakah mau beli mushaf apa? Warsh misalnya, atau Ibnu Katsir, atau mau beli mushaf apa? Qalun, apalagi Susan, macam-macam itu namanya. Ya, ada macam-macam. Tapi di Indonesia yang terkenal ya mushaf apa namanya? Qiraah kita qiraah apa namanya? Qiraah yang dipakai di Indonesia qiraah apa? Asim ya. Qiraah Asim. Jelas jamaah sekalian, itu jumlah ayat. Adapun jumlah kalimat, Masya Allah sampai segitunya ya. Jumlah surat, kalau jumlah surat nggak ada perdebatan berapa? Jumlah surat 114. 114 betul. 114 ya.
Jumlah ayat diperdebatkan. Sekarang jumlah kalimat, sampai dihitung jumlah kalimat dan dihitung juga jumlah huruf. Dan kalau Bapak nggak percaya ya bisa dibuktikan. Coba kita baca ya. Wa amma kalimatuhu, adapun jumlah kalimat dalam Al-Quran, telah berkata Al-Fadl ibnu Syadzan dari Atha ibni Yasar bahwa jumlah kalimat dalam Al-Quran sab'un wa sab'una alfa kalimatin wa arba'umi'atin wa tis'u wa thalasuna kalimah. Total kalimat yang ada di Al-Quran 77.439 jumlah kalimat. Kalimat itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia apa Pak? Kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat kan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Kata. Kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab apa? Jumlah. Beda Jadi kalau kata dalam kalimat dalam bahasa Arab itu satu kata, satu suku kata. Ar-Rahman satu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu adalah SPOK. Subjek, predikat dan objek. Itu dalam bahasa Indonesia. Yang begitu dalam bahasa Indonesia SPOK kalau diterjemahkan ke bahasa Arab bukan kalimat tapi jumlah. Jumlah mufidah. Jumlah. Jelas? Atau al-kalam. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Siapa yang pernah belajar jurumiyah? Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu, kalimat yang sempurna itu adalah kalimat yang bisa memberikan makna yang dipahami. Zaid pergi ke masjid, itu kalimat yang bisa dipahami. Tapi kalau Zaid ke, Zaidun ila, itu nggak sempurna, nggak disebut sebagai kalam. Nah, kalam dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Jelas? Jadi jumlah kalimat dalam Quran berapa tadi Pak? 77.439 kalimat. Adapun jumlah hurufnya, berkata Abdullah ibni Katsir dari Mujahid, inilah hasil perhitungan kami, salasu mi'ati alfi harfin, 321.180 huruf. Berapa Pak? Diulang lagi ya. Adapun jumlah hurufnya adalah 320.180 huruf. Saya rasa nggak akan ada yang berani membantah ataupun menolak. Kenapa Mas? Dia nggak mau juga disuruh membuktikan. Artinya kalau saya nggak percaya Pak Ustadz, ya terserah, hitung. Artinya kalau bilang nggak percaya ya jawabannya hitung, bener nggak? Maka yang begini-begini nggak akan bilang, oh yang bener. Ya, karena kalau bilang nggak yang bener nanti jawabannya ya sudah, kalau nggak percaya, coba dihitung. Coba dihitung. Dan ini pun diperdebatkan. Kita tidak sebutkan ya perdebatannya. Baik, sebelum selesai ada pertanyaan jamaah sekalian. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita mulai membahas tafsir surah Al-Fatihah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silabusnya. Mungkin kalau gambarannya silabusnya itu mulainya dari mana? Silabus. Baik Bapak. Jadi dari mana kita mulai mempelajari Islam? Ya, kalau kita dengar tadi agak kompleks dan cenderung sangat rinci seperti itu. Dari mana kita memulainya? Allah alam bisawab, tentunya kita memulai dari sesuatu yang paling mendasar. Ya, mendasar tentunya permasalahan akidah. Rasulullah ketika mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berpesan, "Wahai Muaz, Muaz itu sahabat Nabi. Engkau akan pergi ke negeri Yaman, mayoritasnya ahlul kitab. Kalau kamu sudah sampai di sana, yang pertama kali kamu prioritaskan adalah jelaskan kepada mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka mau mengucapkan kalimat itu, mulai paham kalimat itu, ajarkan mereka salat. Artinya setelah bab arkanul iman masuk kepada arkanul Islam. Ya, ajarkan mereka salat 5 waktu. Kalau mereka sudah mau salat, tahapan selanjutnya sampaikan kepada mereka tentang kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Jadi sebenarnya yang dituntut di tahap awal adalah ibadah-ibadah yang sifatnya praktis, Pak. Rukun iman dan rukun Islam. Dalam perjalanan kita menuntut ilmu, tentunya kita membutuhkan dasar-dasar di dalam meyakini rukun iman. Tentunya dasar itu tidak kita dapatkan kecuali dengan mempelajari Al-Quran. Dan mempelajari Al-Quran tidak mungkin kita bisa langsung kepada tafsir, tetapi dimulai dengan mempelajari cara membacanya, dilanjutkan dengan tahsin Al-Quran. Ya, setelah Bapak sudah mulai bagus bacaan Bapak, mulailah kita mempelajari tafsir sesuai dengan bimbingan orang-orang yang diberikan karunia lebih. Bukan ulama. Kayak saya bukan ulama, tapi saya diberikan karunia lebih oleh Allah bahwa saya pernah menuntut ilmu. Artinya pernah diberikan nikmat kuliah di Fakultas Syariah, ya, S1, S2 saya di Fakultas Syariah. Nah, Bapak nggak diberikan itu oleh Allah. Dan saya yang diberikan nikmat oleh Allah harus mensyukuri nikmat itu dalam bentuk apa? Menyampaikannya kepada bapak-bapak semua. Artinya mulai dari hal-hal yang sederhana, rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Ustadz, saya mulainya bagaimana? Ya, mau tidak mau kita harus sedikit berusaha. Usahanya gimana? Ya, kalau ada majelis ilmu kita datang. Baik itu di masjid atau di lingkungan, atau kalau ada kajian yang sifatnya mohon maaf video-video, kita ikuti selama kita percaya ustadz itu akidahnya lurus. Ustadz, saya ingin yang lebih terperinci agar saya bisa mengikat maklumat. Ya, mau nggak mau Bapak harus membeli buku. Ada buku-buku yang sederhana tentang rukun iman. Artinya bertahap, Pak. Tidak bisa sekaligus. Tetapi dengan Bapak datang di malam hari ini, ya Bapak sudah memulai perjalanan itu. Nanti hari apa ada pengajian lagi, ustadznya yang lain, Bapak datang lagi. Nanti rangkaian puzzle itu akan ketemu nanti. Seperti kita menyusun puzzle-puzzle kecil, tempelin satu, nanti dapat lagi tempelkan satu, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menghisap, meminta pertanggungjawaban atas apa yang belum kita ketahui. Ya, Allah nggak akan menghisap kita, tetapi Allah akan menghisap kita tentang apa yang sudah kita ketahui. Apakah sudah kita amalkan? Apakah kita sudah Artinya jangan Bapak katakan dalam hati, Ustadz, apakah umur saya akan cukup mempelajari tafsir sebesar ini? Saya punya pengajian ini sudah 4 tahun. 4 tahun di masjid namanya Asy-Syifa Ciganjur. Itu tadi malam baru sampai ayat 153. 4 tahun.
Gimana itu Pak? 4 tahun baru sampai ayat 153 surat Al-Baqarah lagi. Al-Baqarah 153. Ya karena kan mungkin karena sepekan sekali. Karena cuma sepekan, ya berarti intensitasnya harus Bapak tingkatkan. Tapi kan Ustadz datangnya sebulan sekali, masih banyak Pak. Majelis-majelis ilmu banyak, karena kita tidak menjadikan orang sebagai ukuran kebenaran. Kita tidak membiasakan diri menumbuhkan sikap figuritas. Apa itu figuritas? Tergantung kepada orang, jangan Pak. Artinya kita dimanapun ada majelis ilmu, selama yang menyampaikannya adalah orang yang memang punya kapasitas, akidahnya lurus, maka kita hadir ya. Jadi terus saja belajar Pak. Insya Allah akan Allah tunjukkan apa? Jalan-jalannya insya Allah. Allah alam bisawab. Apa? Ibnu Katsir. Orang bisa menjadi seorang tafsir itu kriteria seperti apa? Kriteria. Kalau kita bisa bicara itu tadi, kalau kita membaca karya orang kan enak sekarang. Ibnu Katsir itu bisa dengan ciri-ciri itu bisa berjasa usaha. Apa standarnya agar dia disebut mufassir begitu? Ya, untuk orang bisa menjadi mufassir itu kan syarat-syaratnya. Banyak sekali Pak. Ya, artinya gini. Dan kaitannya kan ada juga yang tadi kan dengan akal, memahami Quran dengan atas mata, Sangat hati-hati. tapi orang-orang yang sudah punya kapasitas untuk kasih lain ini Yang kita jadikan sebagai referensi. ya Baik. kalau kita ingin mengetahui lebih jauh lebih cepat kita kan tidak terkungkung dengan banyak karya-karya yang sudah bisa kita baca sendiri. Baik Pak. Bukunya kita Baik. Banyak Pak ya. Tapi kadang juga yang Indonesia juga nggak kalah tebal. Ya, Al-Misbah kalau Bapak lihat itu berapa jilid? Ada 30. Artinya nggak kalah juga dengan apa? Jumlah yang ditulis oleh atau Al-Azhar yang disampaikan oleh Buya Hamka ya. Itu nggak kalah apa? Nggak kalah banyak. Maka ya pada prinsipnya ya nuntut ilmu aja terus. Minal mahdi ilal lahdi. Selama masih ada umur, gunakan kesempatan itu untuk belajar. Makin lama Bapak belajar nanti seperti merangkai susunan-susunan apa? Puzzle yang saya bilang itu. Nanti insya Allah akan terbentuk, oh ini maksudnya yang dulu. Dan begitu Pak ya. Dan ilmu itu kata Imam Syafi'i cahaya. Cahaya yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah, kata Allah. Perbanyak takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkanmu banyak hal. Itu harus kita pahami itu ya. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nabi pun kan diangkat jadi nabi usianya berapa Pak? 40 ya, 40 tahun. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kepadamu banyak hal. Di ayat yang lain Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan kami, jalan ilmu, jalan ibadah, jalan takwa, jalan iman, lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami tunjukkan jalan-jalannya. Kesini loh, kesini akan ditunjukkan. Yang kita perlukan adalah istiqomah ya, dan jangan sampai kita mundur meninggalkan majelis ilmu. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.